Faslun, bermula ini itu fasal fi syuruti taharati, pada menerangkan syarat-syaratnya taharah. Syurutul wudu'i, bermula syarat-syaratnya wudu, wa kadal gusli, dan syarat-syaratnya mandi itu asyaratun, ada 10. Jadi syarat-syaratnya wudu dan syarat-syaratnya mandi itu ada 10. Al-awwalu, bermula yang pertama itu al-islamu, Islam. Fala yasihu, maka tidak sah apa wudunya, min kafirin, dari orang-orang kafir. Jadi syarat sahnya wudu dan syarat sahnya mandi yang pertama itu Islam. Jika orang kafir atau orang yang non-Islam ia berwudu, maka tidak sah wudunya. Wasaniyu, dan bermula yang kedua syarat-syaratnya wudu dan syarat-syaratnya mandi itu at-tamyizu, tamyiz. Fala yasihu, maka tidak sah apa wudu'u ghairil mumayyiz, wudunya orang yang belum tamyiz. Katiflin, seperti anak kecil, wa majnunin, dan orang gila. Jadi gak sah wudunya orang yang belum tamyiz, seperti anak kecil, dan juga wudunya orang gila. Jadi orang gila sama anak kecil kalau dia wudu, wudunya gak sah. Kalau dia mandi hadas, mandi junub, maka mandinya tidak sah. Wasalisu, dan yang ketiga syarat-syaratnya wudu dan syarat-syaratnya mandi itu an-niqa'u ay an-nazafatu, itu bersih, anil haidi wan nifasi, dari haid dan juga nifas. Jadi orang yang sedang haid, orang yang sedang nifas, jika dia berwudu maka wudunya tidak sah. Jika dia mandi junub maka mandinya tidak sah. Bahkan sebagian ulama berpendapat haram bagi orang yang haid, orang yang nifas untuk mandi junub. Kalau haram berarti dosa. Jadi sebagian ulama ada yang mengharamkan. Warabi'u, dan yang keempat syarat-syaratnya wudu dan syarat-syaratnya mandi itu an-niqa'u, bersih, amma, dari apa-apa, yamna'u, yang mencegah, apa ma, usulal ma'i, akan masuknya, akan sampainya air, ilal basyarati, kepada kulit. Jadi yang keempat yaitu bersih dari sesuatu yang dapat mencegah air untuk menyentuh kulit. Kaduhni jamidin, seperti minyak yang mengeras, wa syam'in, dan lilin, wa ainin hibrin, zatnya tinta, wa hinain, zatnya pacar. Jadi zatnya tinta dan zatnya pacar itu dapat menghalangi air. Zatnya pacar itu tumbukan daun pacar yang ditaruh di kuku tumbukannya. Ketika dia mengering, dia menghalangi air untuk sampai ke kulit. Jadi tumbukannya. Kalau bekasnya bikilah fi atharihima, berbeda jika bekas dari keduanya. Jadi tinta, ada tinta boleh bersihin, masih ada bekasnya, itu nggak apa-apa. Atau ada pacar yang ditumbuk terus ditaruh di kuku, lalu zatnya yang keringnya itu dibuang, akhirnya kukunya merah, itu bekasnya, itu nggak apa-apa. Wasyaukatin, dan seperti duri, lau azilat, seandainya dicabut apa duri, lam yaltaim, tidak rapat apa mahalluha, tempatnya duri, bekas tertusuk duri, jika dia terkena air walaupun dia nggak rapat maka tetap sah mandinya atau wudunya walaupun kulitnya tidak rapat. Bawasakin, dan kotoran, tahtal azbari, yang ada di bawah kuku.
Jadi kotoran yang di bawah kuku itu dibersihin. Kalau nggak dibersihin maka wudunya nggak sah, mandinya juga nggak. Waramadin fil aini, dan belek atau kotoran yang ada pada mata. Ini harus dibersihin kalau mandi ataupun kalau berwudu. Walaysa minhu, dan tidak termasuk sesuatu yang menghalangi air, apa tabu'un, tempel, asura, yang sulit, apa zawaluhu, untuk menghilangkannya, kayu fa'anhu, maka dimaafkan. Tempel yang terkena tangan, terkena badan, jika sulit untuk dihilangkan maka dimaafkan. Wakada, dan begitu juga kisratud dumali, kulit bisul, ba'da khuruji, setelah keluar, apa ma, sesuatu, fiha, yang ada di dalam bisul. Jadi bisul kalau dipecahin, isinya dikeluarin, nah kulit yang keluar itu kan mengering. Jadi kulit tersebut tidak menghalangi air menyentuh kulit, dia menjadi sesuatu yang menghalangi air. Wa in tahulat izalatuha, sekalipun mudah untuk menghilangkan kulit tersebut, untuk dikopetnya mudah. Bal aula, bahkan lebih utama, minal araqi, daripada keringat. Maksudnya itu lebih utama dimaafkan daripada keringat. Li'annahu, karena bahwasanya kulit bisul itu juz'um minal badani, bagian dari badan. Jadi yang termasuk, jadi sesuatu yang termasuk menghalangi air menyentuh kulit itu harus dihilangkan, seperti tadi yang telah disebutkan, dan juga misalnya contoh cat atau kutek. Kutek beda sama pacar. Kalau pacar itu kan warnanya dari bekas pacar. Kalau kutek itu cairan yang mengeras pada kuku, maka harus dihilangkan kalau wudu, kalau mandi. Kalau nggak dihilangkan maka nggak sah mandinya, nggak sah wudunya. Dan juga oyo, tato, ini harus dihilangkan sebelum mandi. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang memang terdapat luka di badannya, lalu dia pakai hansaplas atau pakai perban. Jadi jika dalam satu anggota tubuh ada yang terluka atau ada yang diperban, maka cara berwudunya atau cara mandinya cukup bagian-bagian yang tidak diperban tetap dibasuh sebagaimana mestinya, tetapi bagian yang diperban tidak perlu dibasuh, cukup dimashu atau diusap bagian perbannya. Misalnya di sini diperban, diusap aja pakai air. Jadi tangan dibasuh pakai air, diusap perbannya. Jadi kalau ada orang yang memang sakit yang menyebabkan dia diperban bagian tubuhnya, cukup dimashu. Jadi tetap harus berwudu karena cuma salah satu anggota badan, kecuali kalau badannya sudah tidak boleh sama sekali terkena air, maka dia baru mengganti wudunya dengan tayamum. Nggak bisa tangan kirinya yang diperban pakai tayamum, tangan kanannya dan anggota yang lainnya pakai wudu, dicampur-campur, nggak bisa. Ya wudu ada syaratnya, tayamum juga tayamum ada syaratnya, nggak bisa dicampur-campur. Wal khamisu, dan yang kelima itu alla yakuna 'alal wudui ma yughayyirul ma'a, bahwasanya tidak ada sesuatu yang dapat merubah sifatnya air. Tidak ada pada anggota wudu atau anggota badan sesuatu yang dapat merubah air. Kalau wudu itu biasanya make up atau skincare atau hand body, ini dihilangin dulu. Kalau nggak dihilangin nanti sifat airnya berubah. Jadi wanginya wangi make up, wanginya wangi hand body.
Jadi dihilangin dulu, dibersihin dulu. Kalau mandi itu sampo, sabun. Maka mandi dulu, ratain dulu celak-celaknya, lipatan-lipatan tubuhnya. Kalau udah rata semua, baru sampoan, baru sabunan. Jadi jangan baru mandi satu gayung, baru mandi satu guyuran, terus langsung sampoan, langsung sabunan, yang akhirnya air yang suci itu terkena sampo, terkena sabun, yang akhirnya mandinya pakai air sabun, bukan air yang suci mencucikan, tapi air mutaghayyir gitu. Jadi hati-hati kalau mandi wajib, mandi. Wasadisu, dan yang keenam, al-ilmu bi fardiyatihi, yaitu mengetahui kefarduannya wudu. Dia mengetahui harus bahwa wudu yang dia lakukan itu wajib, dan dia juga harus mengetahui bahwa mandi yang dia lakuin wajib. Wasabi'u, dan yang ketujuh itu alla ya'taqida fardhan min furudihi, alla ya'taqida, bahwasanya tidak meyakini siapa orang yang berwudu fardhon, akan satu fardhu min furudihi, dari fardu-fardunya wudu itu sunnatan, sunnah. Jangan meyakini sesuatu yang wajib itu sunnah. Membasuh muka ketika wudu itu wajib. Kalau ada yang mengatakan, ada yang meyakini bahwa membasuh muka itu sunnah, maka tidak sah wudunya. Jadi tidak meyakini, tidak menganggap sesuatu yang wajib itu sunnah. Sawa'un i'taqada an af'alahu kullaha furudun. Sama saja jika seorang meyakini bahwasanya perbuatan wudu itu semuanya fardu. Jadi ada orang yang meyakini bahwa semua yang dibasuh ketika wudu atau ketika mandi itu adalah wajib. Padahal di dalamnya ada sunnah-sunnahnya, itu enggak apa-apa. Jadi meyakini keseluruhannya wajib itu enggak apa-apa. Walaupun di dalamnya ada sunnahnya. Awi taqada an fihi fardhon wa sunnatan, atau meyakini bahwasanya di dalam wudu itu ada fardu, ada sunnah. Wa illam yumayyiz, sekalipun tidak mengetahui siapa orang yang berwudu, ahadahuma anil akhara, salah satu dari yang sunnah dan yang wajib. Boleh. Jadi menganggap wudu, dalam wudu itu ada yang sunnah, ada yang wajib, sekalipun dia tidak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang wajib. Wa hadza fi haqqil 'ami, ini haknya orang awam. Jadi orang awam itu boleh berpendapat seperti itu, menganggap semuanya wajib, atau menganggap ada yang wajib, ada yang sunnah, walaupun dia nggak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Boleh bagi orang awam. Amal alimu, tapi untuk orang yang alim, wa huwa man ishtaghala bil fiqhi zamanan, yaitu orang yang menyibukkan dirinya untuk belajar fikih di suatu waktu, fala buddha, maka wajib fihi, pada orang alim tersebut, min tamyizi, dari mengetahui faraidihi, fardu-fardunya wudu, min sunanihi, dan sunnah-sunnahnya wudu. Jadi kalau orang alim, orang yang belajar agama, orang yang belajar fikih, dia harus mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah. Fataminu, dan yang kedelapan itu al-ma'u tahuru, yaitu air yang suci. Jadi yang kedelapan yaitu mandinya atau wudunya maka air yang suci. Fi dhanni kullin minal mutawadi'i wal muqtasilin wal muqtasili wa i'tiqadihi wa illam yakun tahuran inda ghairihi. Pada keyakinan yang benar-benar kuat bahwa air itu air yang suci, mensucikan.
sekalipun orang lain tidak meyakininya. Jadi kita kalau mau wudu, kita harus meyakini bahwa air yang kita pakai itu adalah air yang suci, mensucikan. Walaupun orang lain meyakininya air yang kita pakai adalah air yang tidak suci. Jadi masalah, karena yang menjadi patokan adalah keyakinan kita. Gak sah kalau mandi maka air yang mutaghayyir, air yang berubah sifatnya. Dan juga gak sah wudunya atau mandinya maka air yang musta'mal atau mutanajis. Jadi harus air yang suci, mensucikan, air yang kita yakini suci, mensucikan. Watasi'u, dan yang kesembilan itu dukhulul waqti, masuknya waktu, aifi toharoti daimil hadati. Ini bagi orang yang daimil hadas, yaitu wudunya harus setelah masuknya waktu sholat. Kalau orang yang daimil hadas, wudunya sebelum masuknya sholat, masuknya waktu sholat, maka tidak sah wudunya atau tidak sah mandinya. Tapi bagi orang yang tidak daimil hadas, maka boleh wudunya atau mandinya sebelum masuknya waktu sholat. Jadi orang yang daimil hadas itu adalah orang yang beser, yang mengeluarkan darah istihadah, yaitu darah yang keluar ketika masa sucinya perempuan, bukan ketika masa haid. Jadi itu namanya darah istihadah. Orang yang sedang mengeluarkan darah istihadah, dia wajib buat sholat. Maka bersihkan darahnya. Lalu ketika masuknya waktu sholat, baru dia berwudu, lalu mengerjakan sholat. Jadi harus bisa membedakan antara istihadah dan juga haid. Jadi itu yang ke-9, yaitu syaratnya harus masuknya waktu bagi orang yang daimil hadas. Kalau nggak daimil hadas mah nggak perlu nunggu masuk ke waktu. Kalau nunggu masuk ke waktu berarti kalau sholat Jumat nggak sah, karena kita berangkat dari rumah sebelum masuk ke waktu. Jadi ini untuk daimil hadas, biar kita nggak salah paham. Kalau untuk daimil hadas harus masuknya waktu. Kalau untuk orang yang normal, orang yang sehat, dia nggak perlu nunggu masuk ke waktu. Sebelum masuk ke waktu pun wudunya sah, mandinya sah. Wa asyiru, dan yang ke-10 itu al-muwalatu, yaitu berturut-turut. Berturut-turut itu maksudnya habis basuh muka langsung basuh tangan, langsung basuh kepala, itu berturut-turut, jangan nunggu kering. Nah, berturut-turut ini bagi orang yang normal, orang yang sehat, hukumnya sunnah. Nah, tapi kalau untuk yang orang daimil hadas, berturut-turut dalam gerakan wudu atau dalam gerakan mandi, ini hukumnya wajib, nggak dilama-lamain jadi harus berturut-turut. Hukumnya wajib bagi orang daimil hadas. Kalau orang sehat, hukumnya sunnah. Jadi itu syarat-syaratnya wudu dan syarat-syaratnya mandi ada 10. Yang 8-nya bagi orang yang sehat. Kalau untuk orang daimil hadas tambahin 2 jadi 10.